saya Adi Berkanto. Nama saya Reza Angelika. Nama saya Rizky Majaya. Nama saya Sofia Ramadana. Nama saya Muhammad Ijulai Maulana. Yang pertama ada definisi. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik searah atau DC. Ulang sih. Pangkat dua nih. Pinjam bentar. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oh ya. Oh jawab. Lagi dong. Sambut sama ini. 1, 2, 3. Dari 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang pembangkit listrik tenaga surya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anjeli Saputri Sanjaya. Saya Adi Berkanto. Nama saya Reza Angelika. Nama saya Rizky Majaya. Nama saya Sofia Ramadana. Nama saya Muhammad Ijulai Maulana. Yang pertama ada definisi. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik searah atau DC. Arus listrik DC ini kemudian diubah menjadi arus listrik bolak-balik atau AC oleh inverter. PLTS merupakan salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan. PLTS dapat dipasang di atas tanah, atap, atau permukaan badan air. Yang kedua ada bagian dan fungsi. Yang pertama panel surya yang memiliki fungsi komponen utama yang mengubah radiasi matahari menjadi listrik. Yang kedua ada inverter yang memiliki fungsi mengubah arus atau DC dari panel surya menjadi arus bolak-balik AC. Yang ketiga ada baterai yang memiliki fungsi menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Yang keempat ada kombiner box yang memiliki fungsi menggabungkan keluaran arus dari beberapa panel surya dan menjadi satu output. Yang kelima ada solar charger controller yang memiliki fungsi mengendalikan pengisian energi surya ke baterai. Yang keenam ada meter listrik yang memiliki fungsi mengukur dan memantau jauh energi yang diproduksi dan dikonsumsi oleh PLTS. Yang ketujuh ada Exim yang memiliki fungsi mencetak listrik yang diimpor atau diekspor dari PLN. Yang kedelapan ada kabel menghubungkan semua komponen PLTS. Yang ketiga ada cara kerja. Yang pertama, panel surya menyerap sinar matahari. Kemudian sinar matahari yang diserap panel surya menimbulkan aliran elektron. Yang kemudian elektron yang terpisah akan bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Kemudian pergerakan elektron dan hal lain menimbulkan energi yang mendorong elektron dan holen bergerak ke arah berlawanan. Dan yang terakhir, pergerakan ini menciptakan arus listrik yang dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Yang keempat ada letak-letak. Yang pertama, Barat PLTS terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat merupakan PLTS terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia. PLTS ini dibangun di atas waduk Cirata yang membentang di Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Yang kedua, Sulawesi Utara. PLTS Likupang di Desa Wenuru, Kabupaten Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Lampung, Sulawesi Utara. Yang ketiga, Nusa Tenggara Timur. PLTS Erbuah dan di Desa Erbuah, Likupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. 4. Bali, PLTS Bali. 5. Maluku, PLTS Maluku. 6. Sulawesi Tenggara, PLTS di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk pemanfaatan panel surya karena tingkat sinar matahari yang cukup tinggi. Menghitung daya listrik, menghitung data listrik pembangkit listrik tenaga surya.
terapung Citara di Purwakarta, Jawa Barat melibatkan beberapa parameter. Berikut adalah cara menghitungnya. 1. Kapasitas PLTS 192 MW PA. Luas area 200 hektar yang merupakan 4% dari luas total waduk Citara. Jumlah panel surya 340.000 panel. Jumlah pulau panel 13 pulau, masing-masing kapasitas 15,7 MW. Penghitung. 1. Kapasitas listrik dihitung berdasarkan kapasitas PLTS yaitu 192. 2. Energi listrik yang dihasilkan dihitung berdasarkan kapasitas PLTS dan waktu operasional yaitu 245 di gigawatt hour. 3. Redukasi emisi CO2 dihitung berdasarkan energi listrik yang dihasilkan dan emisi CO2 yang dapat direduksi yaitu 214.000 ton per tahun. Selanjutnya ada soal pertama, jelaskan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan bagaimana proses konversi energi surya menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu apa saja komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem PLTS, dan jelaskan fungsi dan peranannya dalam menghasilkan energi listrik. Yang ketiga ada jelaskan kelebihan dan kekurangan PLTS dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Berikan contoh kasus nyata yang mendukung pendapat Anda. Yang keempat ada bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas PLTS dalam menghasilkan energi listrik. Jelaskan beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi PLTS. Yang kelima, jelaskan peranan PLTS dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung kebijakan energi terbarukan. Berikan contoh kasus nyata yang mendukung jawaban Anda. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum